Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau bersorak untuk Dia. Yeay! Kau batu karang yang teguh, batu karang yang teguh, benteng dan perisaiku, menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Yesus, kami tinggikan Engkau. Yesus, batu penjuru, Darimulah keselamatanku, menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Semuanya bersorak.
Sebab Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Miracles when you move, such an easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of some, taking over like it's Jericho, and my world are all crashing down. Right now, I know you're able, and my God, come to again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can, 'cause nothing impossible for you. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. 'Cause I know you never will. I know you never will. Terima kasih Tuhan. Shalom Impact Youth, berharap teman-teman dalam kabar-kabar yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan yang selalu setia ada bersama dengan kita semua, amin. Dan teman-teman, hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Pastor Yeri Patina Sarani, di mana akan dibagikan banyak hal yang pastinya akan memberkati kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk cari tempat yang tepat untuk mendengarkan, bisa dengan konsentrasi yang ada. Kalau perlu dicatat, semoga bisa direnungkan dan akhirnya kita kerjakan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan gak bisa dibatasi apapun juga.
Kami yang mendengarkan mungkin dalam perjalanan kami pulang, kami yang ada di kamar dan lain-lain. Kami mendengarkan mungkin sambil bekerja. Kami percaya firman-Mu akan termaterai dalam setiap orang yang mendengarkannya. Jadi tanah yang subur sehingga akhirnya bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati telinga kami, hati kami terbuka. Apa yang jadi perkataan Tuhan yang ditaburkan ada dalam kehidupan setiap teman-teman yang ada Tuhan. Berkati juga Tuhan Pastor Yeri, Pak Nasarani biar jadi berkat bagi setiap kami. Setiap kata-kata jadi kata-katanya Tuhan sendiri, suaranya Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, nah sore ini saya ingin menyampaikan apa yang Alkitab katakan supaya kita itu lebih cepat sampai. Tapi saudara harus siapkan dulu hati dan batin saudara, karena jalan untuk lebih cepat sampai di dalam Tuhan itu bukan jalan yang lazim seperti pada umumnya. Nah, salah satu cara, saya ulangi, salah satu cara kalau saudara itu ingin cepat sampai dalam tujuan, apapun tujuan saudara, maka dengarkan ini baik-baik. Cara itu adalah berhenti. Saya ulangi, salah satu cara untuk lebih cepat sampai adalah berhenti. Ya, kalau saya kasih tema sore hari ini, berhenti supaya lebih cepat sampai. Saya berharap saudara nggak bingung ya. Mana ada berhenti lebih cepat sampai. Yang ada semakin orang banyak berhenti, semakin jauh dari tujuan. Makanya saya bilang, saudara perlu izinkan firman yang mempengaruhi cara pandang kita. Jangan letakkan firman di atas intelektual kita. Amin. Ya, jadi saudara nggak bisa ikut Tuhan berdasarkan stigma dan kemampuan kita mencerna dan menganalisa seberapa hebat pun pemikiran kita. Karena pada dasarnya yang menentukan bukan intelektual kita, tapi firman. Amin. Jadi mari kita belajar hari ini supaya lebih cepat sampai pada tujuan dengan cara apa? Berhenti. Baik, mari kita lihat ayat yang pertama. Mari buka dengan saya Kejadian 2 ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Baik teman-teman, sama-sama kita baca ayat yang kedua terlebih dahulu. Semua siap? Yuk kita baca dengan suara yang keras. Hitungan ketiga, 2, 3. Telah menyelesaikan pekerjaan, berhentilah ia pada hari dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan baik-baik. Hari ketujuh Tuhan itu berhenti. Berhentilah ia. Ada gak pekerjaan Tuhan yang bisa berhenti? Ada. Siapa yang menghentikan? Ya Tuhan lah. Saya ingat dulu orang kalau bilang gini, hey, kalau Tuhan yang memulai, gak ada yang bisa menghentikan. Betul. Kecuali satu, ya Tuhan sendiri. Ya Tuhan sendiri. Saudara, di hari ketujuh Tuhan itu berhenti. Sama-sama bilang berhenti. Nah, saudara, Tuhan itu berhenti bukan karena dia kecapean. Karena Alkitab berkata penolong Israel itu gak pernah terlelap atau tertidur. Meskipun Yesus pernah tidur di perahu, bukan berarti dia tidur 100%. Artinya ini bukan karena dia kelelahan, hari ketujuh healing, libur, dan santai, sabat, gak. Bukan karena Tuhan kelelahan, karena ada yang Tuhan mau kita tangkap di hari yang ketujuh. Terutama kita anak-anak muda yang Tuhan urapi. Amin. Amin saudara. Jadi di hari yang ketujuh dia menghentikan. Alkitab berkata, saudara berhentilah ia pada hari ketujuh. Lihat ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama lagi. Baru perhatikan ayat yang ketiga. 2, 3. Lalu, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara jangan buru-buru ditutup. Lihat ayat ketiga dan konsentrasi ke situ. Saya butuh konsentrasi saudara di beberapa menit yang ke depan. Di ayat ketiga diulang lagi. Ya, berhenti dia pada pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Artinya firman lagi berusaha menyampaikan kita bahwa ya percaya bahwa ini benar-benar berhenti. Amin. Ini benar-benar berhenti. Gak ada yang lagi yang berjalan dalam pekerjaan itu. Artinya, didengar baik, selalu ada hal-hal yang Tuhan hentikan dalam hidup kita.
Pandemi COVID-19 membuktikan itu di semua lini kehidupan manusia. Dan berhenti tidak selalu negatif. Lihat ayat yang ketiga. Konsentrasi karena ada pesan tersirat yang sebenarnya Alkitab coba sampaikan buat kita yang mendengarkan. Ayat ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pertanyaan saya, teman-teman, lihat ayat yang ketiga, apakah Tuhan benar-benar tidak melakukan apa-apa di hari yang ketujuh dan tidak melakukan pekerjaan apapun di hari yang ketujuh? Jawabannya tidak. Apa argumentasi saya? Dia memberkati hari yang ketujuh. Saudara, paling tidak Kamus Besar Bahasa Indonesia memberitahu kita bahwa memberkati itu kata kerja. Memberkati itu pekerjaan. Betul gak? Ada sesuatu yang aktif dilakukan. Jadi ketika hari berhenti, ketika semua dihentikan, dimunculkanlah sebuah pekerjaan sakral yang akan membuat kita lebih cepat sampai dibanding orang yang tidak punya rasa hormat sama firman. Apa itu saudara? Hidup memberkati. Apa yang Tuhan ajar di hari yang ketujuh? Nah, tangkap ini baik-baik saudara. Melepaskan lebih penting dibanding menerima. Memberi lebih membahagiakan dibanding menerima. Di hari ketujuh, Tuhan mau bilang gini, berhenti dulu. Coba cek hidup kita masing-masing. Hidup kita dengan Tuhan itu meminta apa memberi. Nih saudara ya, ini penting banget. Karena banyak anak muda hari ini memutuskan hidup dalam aksesoris bukan esensi. Nih contoh, kau sudah nonton tinju, ya, setiap ronde selalu ada seorang wanita yang berjalan keliling ring membawa papan bertuliskan ronde, betul? Ada yang belum pernah lihat? Semua pernah dong? Ya itu ya. Nah kebanyakan setelah perempuan itu keliling menyatakan ronde, kalau ada bapak-bapak di sana ditanya, Pak, ronde berapa? Ronde berapa ya? Banyak bapak-bapak tidak tahu ronde keberapa. Kenapa? Karena perempuan yang bawa lebih penting dari informasi rondenya. Padahal yang dibutuhkan informasi rondenya. Saudara lihat ya, informasi dibungkus dengan aksesoris. Itu yang banyak pelayanan buat hari-hari ini. Itu yang akan saudara lihat di mana-mana. Bungkus dengan aksesoris yang indah. Untuk mengkaburkan akhirnya esensinya. Makanya gitu kan kadang-kadang pelayanan pemuda. Ya saya percaya di sini gak ada. Bawa dulu futsal, buat seru-seruan, buat gaul-gaulan. Gereja lain yang nuai. Karena gereja lain punya futsal lebih keren, gaul-gaulannya lebih keren. Hampir semua bermain di aksesoris. Karena apa? Menarik. Gak bisa dipungkiri, wanita yang membawa papan lebih menarik dibanding papannya. Sebenarnya papan tanpa wanitanya dikasih tahu, bisa gak? Bisa. Udah cuma kasih tahu, ronde 1, 2, selesai, udah. Tapi orang memainkan dengan entertain, dengan sesuatu yang menyenangkan sehingga kita bisa tersesat dalam pergerakan. Kita bisa tersesat di rumah Tuhan. Kita bisa tersesat dalam jawaban-jawaban doa yang kita naikkan. Di hari ketujuh, berhenti sejenak, lalu apa? Temukan mana yang esensi, lalu singkirkan semua yang bentuknya aksesoris dalam kehidupan setiap kita. Ya, karena saya mencoba aktif di sosial media, saya temukan gimmick di mana-mana, Saudara. Orang bilang adalah sebuah pencapaian kalau orang bisa ada di portal atau di platform YouTubers tertentu. Gimmick isinya. Saudara mau nyari nilai, nggak ada, sampah isinya. Itu cuma industri orang cari duit dan kita dianggap cuma part dari angka aja. Dan itu digulung seakan-akan sebuah kebenaran. Tidak ada kebenaran. Kalau mau cari kebenaran, datang tiap Sabtu ke sini. Itu kebenaran. Kok ragu-ragu ya tepuk tangannya ya? Beneran. Saudara akan dianggap bahwa kesini tuh kayak gak ada apa-apanya. Sabtu lagi, pelayanan lagi, lu lagi. Orang dibombardir dengan ayo pansos, ayo temukan di situ-situ portalnya di mana.
saudara nggak mungkin ketemu nilai di sana. Betul nggak? Orang akan memainkan logaritma itu. Nah, makanya saya ajak saudara, berhenti itu penting. Daripada jalan terus beramai-ramai ke arah yang salah. Nah, patokannya sederhana yang saya ingin sama-sama kita belajar hari ini, amin. Jadi gini saudara, perhatikan baik-baik. Kita butuh iman bukan hanya untuk mendapatkan. Kita juga butuh iman untuk melepaskan. Kekuatan perjalanan iman kita bukan waktu kita mendapatkan, tapi waktu kita melepaskan. Makanya perjalanan hidup dengan Tuhan itu selalu mendapatkan lalu melepaskan. Nah, melepaskan tidak ditaruh nilai sakral hari-hari ini. Contoh, saya tuh bertobat tahun 2000. Yang saya paling suka dari semua tata ibadah adalah kesaksian. Saudara pernah nggak datang di sebuah ibadah yang kesaksiannya tuh nggak pernah absen? Kalau mau jujur sekarang, ruang kesaksian hampir nggak ada. Betul nggak? Nggak ada lagi. Saudara tahu bagaimana ceritanya dari ada tidak ada kayak gini skenarionya. Saudara. Misalnya WL-nya. Oke, ruang kesaksian. Siapa yang mau bersaksi? Semua tunduk kepala. Tolak dalam nama Yesus. Pura-pura terima handphone ke WC. Emosi WL-nya. Masa iya? Sudah seminggu ini gak ada yang diberkati. Kalau dalam hitungan ketiga gak ada yang angkat tangan, saya akan tunjuk dari depan. Makin nunduk lagi. Akhirnya ditunjuklah dari depan. Ayo kamu maju. Kesaksian. Waduh. Maju salah gak? Maju salah. Betul gak? Lalu apa yang terjadi? Dari belakang sampai depan jalan pelan garu-garu kepala. Template. Gini. Nanti sampai sini begini nih. Shalom. Saudara saya mau bersaksi apa ya? Jadi gini saudara. Jadi apa ya? Sampai tidak ada lagi kesaksian. Saudara tahu perbedaan kesaksian zaman dulu dan zaman sekarang? Perbedaannya adalah ini saudara. Dulu sekarang orang menyaksikan dari tidak ada lalu dapat. Dulu orang bersaksi dari dapat lepas. Itu bedanya. Kalau kesaksian sekarang pada umumnya, saudara akan menemukan template di banyak tempat. Misalnya gini, Shalom, saudara saya tuh miskin ya minta ampun. Puji Tuhan setelah kenal Yesus. Hidup saya sekarang diberkati. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga akan mengalami gitu kan. Shalom, saya tuh sakit-sakitan saudara. Kena angin sakit, gak kena angin juga sakit. Tapi sejak kenal Yesus, badanku dulu tak begini. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Atau gini saudara, saya pemain basket kampung. Level Tarkam. Sejak kenal Yesus, saya sudah bermain di event-event nasional. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami, gitu kan? Nah, kita flashback ke model kesaksian zaman dulu, originalnya. Misalnya, Paulus bersaksi. Saudara, saya Paulus, dulu Saulus. Sebelum kenal Yesus, flashback. Saya pemuka agama yang dihormati di mana-mana. Saya muridnya Gamaliel. Kemanapun saya pergi, protokol agama. Saya bilang Stefanus mati, matilah dia. Karena otoritas di saya. Dia gak pernah susah, gak pernah lapar. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Sejak kenal Yesus, karam kapal, dipatok ular, ya kan, dimasukin penjara, mau dibunuh. Dan dia akan tutup kesaksiannya dengan gini. Dan saya akan mati martir Bapak Ibu. Kalau saya bisa mengalaminya, saudara juga akan mengalaminya. Tolak dalam nama Yesus. Kita gak terbiasa dengan kesaksian yang lepas, hilang. Betul gak? Saudara bayangin Petrus bersaksi, dia akan tutup dengan closing statement kesaksiannya. Saudaraku, Yesus baik. Karena Yesus, aku akan disalib terbalik dengan kepala terpenggal.
Kalau saudara lihat kepala saya, sebentar lagi kepala ini tidak ada di tempatnya. Dan kalau saya mengalami, saudara juga akan mengalami. Sadar gak kekuatan kesaksian sebenarnya di situ? Cuma budaya aksesoris menjungkir balikan ini, sehingga orang kalau belum merasa happy ending atau belum sukses story, gak ada yang berani maju. Karena berpikirnya belum dapat, belum lulus, belum dapat beasiswa, belum juara. Karena semua di branding keberhasilan adalah satu-satunya patokan kebenaran, bukan melepaskan. Makanya gak heran, orang juara bola aja buka seragamnya, I belong to Jesus. Yesus ditaruh di trofi. Makanya orang-orang kalah gak berani ngomong soal Yesus. Saudara akan dibombardir dengan dunia kompetisi. Seakan-akan makin besar, makin banyak, makin mencerminkan sebuah kehidupan yang sejati. Hari ini belajar, berhentilah dulu untuk cek and recheck hidup kita. Kalau kita hidup hanya untuk menerima, oh Tuhan berkati hidupku, tentulah. Masa hidup orang lain? Berkatilah kuliahku, ya iyalah, masa kuliah orang lain? Berkatilah keuanganku, ya iyalah, masa aku berdoa untuk keuangan orang lain? Jombloku Tuhan, masa iya si jomblo ini doain orang yang masih jomblo? Lihat, kita berjalan bersama Tuhan hanya untuk diri kita sendiri. Makanya dibilang berhenti. Karena apa? Nanti kita tidak akan mendapatkan sebuah esensi kehidupan di dalam Kristus yang sejati. Waktu kita memutuskan hanya hidup sendiri. Saudara, pemisahan itu akan terjadi. Contoh. Masih ingat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak. Saudara, sisa berapa? 12 bakul. Ini benar-benar sisa. Bukan 12 bakul sisa kayak zaman sekarang yang makanan belum habis orang udah babungkus. Saudara ya, sadar kan bahwa ya makanya kalau doa doa resepsi pernikahan, saya tuh nggak pernah mau tutup mata karena saya tahu belum amin orang udah ngunyah. Saudara pernah lihat fenomena ikan utuh kepalanya nggak ada, tulangnya pun nggak ada. Karena makan orang masih ngantri, orang udah bisa bungkus. Nah, beda sama zaman dulu tuh, benar-benar saudara nggak mampu lagi makan lalu sisa. Sekarang saya tanya saudara, enak gak hidup kayak gitu? Gak usah keluar uang makan. Jadi uang makan saudara tuh utuh. 3 kali sehari utuh. Dan ada makaroni, makanan rohani Yesus dan murid-muridnya. Wow, itulah hidup yang diidam-idamkan. Uang utuh ada Yesus. Makanya banyak orang ikut Tuhan mentalnya subsidi. Enak ikut Yesus bro. Banyak subsidinya. Sakit ditanggung, utang ditanggung. Oh enggak, utang tetap bayar. Makanya jangan pinjol, amin. Tapi lihat, banyak banget kelompok yang besar, orang-orang ikut Yesus dengan mental subsidi. Coba, kalau orang belanja nih saudara, belanja ke toko yang tokonya punya orang gereja misalnya. Pasti dia ngomong gini, tolonglah harga anak Tuhan. Mana ada harga anak Tuhan? Betul gak? Jadi subsidi itu menyenangkan. Dan Yesus berikan subsidi. Diberikan subsidi sudah. Tapi tidak selamanya. Waktu orang-orang kenyang makan, Yesus mulai khotbah soal roti hidup di Yohanes 6. Hai orang-orang yang udah kenyang, akulah roti hidup itu. Mohon maaf, roti tidak lagi terjadi mujizatnya. Kamu jadi roti untuk orang lain. Jadi mujizat untuk orang lain. Jadi jawaban untuk orang lain. Saudara tahu apa yang terjadi? Bubar kelompok itu. Adakah yang namanya ditulis di Alkitab dari 5.000 orang makan kenyang itu? Tidak ada. Bukan sisa 12 bakul, sisa 12 murid. Dari goceng Bapak teman-teman, goceng orang, sisa 12. Orang yang ikut Tuhan dengan mempertahankan mental subsidi,
pasti akan terlempar. Bayangin, orang sekarang datang sama saya gini, Kak doain Kak. Kan udah waktunya aku berkeluarga nih. Oke, doakan aku ada 5 orang yang lagi aku doain. Kan kayak gitu ya. Berikan, supaya Tuhan berikan hikmat Kak. Dari 5 ini, mana yang benar-benar Tuhan berikan dalam hidup saya. Oh gitu kan. Saya ngomong gini, jangan belagu lu. Belum tentu 5-5-nya mau sama kamu. Iya enggak? Sekarang semua doanya apa? Tuhan berikan aku yang terbaik. Belum tentu yang terbaik mau sama kita. Karena apa? Karena mental kita adalah kita gak usah upgrade diri, gak usah jaga diri, gak usah benahin diri. Nanti yang terbaik datang. Karena Tuhan dan saya, aku anak raja gitu kan. Loh gak ada. Makanya orang yang tahu persis apa yang terjadi di hari yang ke-7, dia sibuk menjadikan dirinya yang terbaik untuk orang lain. Bukan hanya merengek-rengek dan berdoa-doa supaya yang terbaik itu selalu datang dalam hidup kita. Karena dia tahu kekuatan iman bukan untuk mendapatkan, tapi untuk melepaskan. Amin saudara. Saudara ingat Sakeus, seorang yang terkenal sebagai petugas pajak yang dimusuhi banyak orang saat itu. Mau dimusuhin dia lebih tajir dari banyak orang. Udah. Mau disebelin dia lebih tajir dari banyak orang. Lalu si tajir ini tiba-tiba membutuhkan Yesus. Sampai naik ke atas pohon. Untuk apa? Saya yakin 1000% bukan untuk makin tajir. Makanya kalau ada orang kejar Yesus nafsu-nafsuan supaya makin kaya, tidak masuk akal. Karena banyak orang sudah kaya duluan sebelum kenal Yesus. Dia butuh Yesus supaya apa? Nih dengar baik. Tadinya tukang ambil, jadi tukang beri. Kekuatan Yesus dalam hidup seseorang adalah mengubah arah panah. Yang tadinya ngambil, ngumpul, timbun, yang dipikirin perasaannya, yang dipikirin harinya, yang dipikirin ada kebaikan dan kebahagiaannya, menjadi memikirkan kebahagiaan orang lain. Saudara bayangkan, kalau setiap anak Tuhan berdoa, Tuhan, pokoknya hari ini tidak hujan. Pokoknya hari ini Tuhan, aku berdoa tidak macet. Setiap aku pergi selalu dapat lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Kalau aku ke gereja, setiap kali aku pencet lift, aku duluan yang dapat. Nggak pakai nunggu lama. Pokoknya aku anak raja. Kalau ada doa pengurapan, aku duluan yang dapat pokoknya. Kalau dapat parkir, saya duluan yang parkir. Makanya banyak orang stres ikut Tuhan. Karena nggak semua sesuai dengan kenyataan. Bukan masalah Tuhannya, mental kitanya. Ya, saya punya kesaksian. Saya nggak tahu saya pernah cerita apa enggak, tapi saya mau cerita lagi, saudara. Dulu saya diajarin, kalau mau sesuatu jangan minta-minta, beriman. Saudara, satu kali mentor saya bilang gini, mau mobil nggak kamu? Siapa yang nggak mau mobil? Ikut saya ke dealer, wah. Ngapain nih beli mobil? Enggak, ambil brosur. Kayak kalau pameran-pameran di belakang kan, di bawah brosur. Ngapain? Doain. Tumpang tangan ke brosur. Itu dulu populer banget. Sebelum lihat bentuk nyatanya, doain dulu. Iman dari segala sesuatu yang belum pernah kamu lihat, tapi kamu percaya. Doain tuh brosur-brosur Israel, Holy Land, doain. Makanya banyak orang Kristen gitu kan. Ngelihat cewek cantik dalam nama Yesus. Punya orang. Lihat mobil bagus dalam nama Yesus. Gak kerja, gak nabur, gak apa. Tapi itu budaya. Yang banyak orang masih suka sampai hari ini. Budaya klaim namanya. Nah saya juga gitu. Nah dulu. Pertama kali keluar handphone Android. Itu transisi dari Sony Ericsson Nokia ke Android. Muncullah satu handphone yang saya tuh kepengen. Waktunya mempraktekkan. Saya robek dulu ada majalah pulsa. Foto handphone tempel di kamar. Tiap hari berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tiap hari. Gak pernah absen orang tempel di kamar. Jadi setiap kali saya lihat handphone saya membayangkan satu saat saya akan kesaksian hari Minggu. Wah, bahwa apa yang saya lihat di gambar satu saat jadi di tangan saya. Ceritanya begitu. Satu kali saya pelayanan di Lebak Bulus habis ongkos. Jadi saya harus jalan dari Lebak Bulus ke Pondok Indah malam-malam jam 11.
Jadi malam-malam jalan sendiri, gelap-gelap, sambil menggerutu. Pelayanan ya, proyek thank you aja pokoknya. Nanti biar Tuhan yang balas gitu. Jadi saya menggedumel, sambil nendang-nendang batu gitu. Tiba-tiba ada satu benda yang saya tendang, saya lihat nyala. Saya gak bohong saudara, saya ambil handphone. Sama persis dengan ada yang digambar di kamar saya. Saudara bisa bayangkan, orang tuh kalau ngeliat saya malam itu pasti dia ketawa. Kenapa? Saya ngomong ke langit saudara. Beginikah yang dibilang Tuhan menetapkan langkah orang benar. Iya kan? Bener gak? Sampai ada di antara banyak orang di Jakarta ini tertinggal. Lalu di antara banyak orang, saya yang dipilih Tuhan. Untuk menemukan handphonenya sama persis. Lalu saya bilang gini, tenang, aku akan bersaksi mempermuliakan namamu. Aku tidak akan mencuri kemuliaan. Wah, ada. Lalu menghayal kegirangan. Tiba-tiba seperti ada suara di hati saya yang bilang gini, jangan ingin memiliki milik sesamamu. Tolak dalam nama Yesus. Semua suara setan aku tolak dalam nama Yesus. Loh, saya bilang gini, ada upah kelalaian. Karena kamu lalai jatuh, saya yang dapat. Lagi pula pohon mangga aja yang buahnya di tengah jalan, orang bilang milik bersama. Ini di tengah jalan saya nemu. Lalu muncul lagi sebuah kesan dalam hati, jangan sesat. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Mana ada berkat yang kamu dapatkan dari kesialan orang lain. Penting untuk dalam hidup ini memisahkan mana aksesoris, mana esensi. Saya mulai menghayal betapa banyaknya orang akan diberkati dengan kesaksian saya. Saudara, tadinya hanya gambar. Tapi karena iman kepada Yesus, satu-satunya Tuhan yang hidup, akhirnya yang digambar jadi nyata. Roh jadi daging. Wow. Tapi hati nurani gak berkata seperti itu. Akhirnya dengan menggerutu, saya cari pemiliknya yang paling banyak miss call. Berharap tidak nyambung. Serius, saya ngomong apa adanya. Karena itu nature yang Tuhan mau rubah sebenarnya. Saya telepon, di sana angkat. Alhamdulillah, itu handphone saya Pak. Saya bilang gini, dalam waktu 15 menit. Kalau kamu tidak ke titik ini, handphone hak milik saya. Cek, masih ada waktu. Kalau sekarang kan nggak ada lacak-lacak handphone nggak ada. Saya tinggal ganti profile picture-nya, ganti casing, hak milik saya, gitu. Nongol saudara, 10 menit nongol. Lalu di otak saya gini, mau kesaksian apa? Kalau ini handphone dia tidak happy ending dong. Karena happy ending adalah sukses story. Iya dong. Dan itulah yang mendatangkan tepuk tangan banyak. Masa iya kesaksian gak happy ending? Itu mah bukan kesaksian. Dan ternyata dia datang. Saudara, saya bilang, nih ambil. Waktu dia ambil, dalam hati saya nih ya. Nih saya gak mengada-ngada. Oh, jangan-jangan ini adalah acara prank di TV-TV settingan itu. Yang tiba-tiba muncul kamera. Oh, masih ada orang baik di dunia ini. Ternyata kamulah orang baik yang ternyata dari wah, saya pikir gitu sudah. Tidak. Dia bawa, dia pergi. Kesel saya. Cuma numpang lewat doang, mending gak usah. Terus saksinya gimana? Gimana kesaksiannya? Oh, dalam hati saya, oke. Iman itu, kasih itu sabar. Saya akan terima 30. 60, 100 kali lipat. Saya bersaksi sampai sore ini gak ada dapat handphone lagi kayak gitu. Gak ada 30, 60, 100 tidak ada. Tidak jadi kesaksian.
Karena handphonenya nggak ada. Sampai itu kertas rusak, busuk, tidak ada dapat handphone. Tapi saudara, sekalipun saya tidak mendapatkan mujizat handphone, tapi saya jadi mujizat handphone untuk orang lain. Itu esensi kekristenan. Bukan hidup dari pagi sampai malam menanti-nantikan mujizat. Bukan cuma sibuk hidup ini mengisi hidup kita nunggu jawaban doa. Tapi jadi mujizat untuk orang lain. Jadi jawaban doa untuk orang lain. Jadi hal besar untuk orang lain. Saudara, kita itu percaya bahwa kalau kita ikut Yesus kita akan mengalami hal-hal besar. Amin. Tapi bisa gak dalam perjalanan menuju hal-hal besar? Jadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Dan saya mau kasih tahu saudara, itulah yang mengubah dunia ini. Saudara, di dunia ini semua orang percaya, gak orang percaya, yang punya agama dan yang tidak punya agama, semua menjalankan hidupnya lebih cepat sampai, dan pengen mengalami hal yang dari tidak ada menjadi ada. Oh Tuhan, berkati usahaku, singkirkan sainganku dalam nama Yesus, gitu kan. Nah, hari ke-7, berhentilah sejenak. Supaya kita bisa mengarahkan perjalanan iman kita. Bukan hanya untuk diri sendiri. Berimanlah untuk melepaskan apa yang ada sama kita. Berimanlah juga untuk mengizinkan Tuhan ketika ada sesuatu dia mau lepaskan dalam hidup kita. Amin. Maka dia bilang sama orang yang kaya, yang sudah melakukan semua yang dia anggap itu rencana Tuhan. Lalu Yesus berkata sama orang muda yang kaya itu, oke, sekarang juallah seluruh hartamu, lalu ikutlah aku. Kasih itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Masih ingat cerita itu? Lalu apa yang terjadi? Orang muda itu akhirnya marah. Nih saudara, saya menyampaikan dan saya bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Banyak kesaksian pada akhirnya yang membuat orang itu mudah kenal Tuhan. Ketika mereka menghadapi kita, mereka tahu dalam hidup kita bahwa mereka tidak datang untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu. Saya ngomong ini apa adanya, boleh saudara? Sekarang banyak orang-orang yang gak kenal Tuhan berpikir bahwa orang Kristen itu kerjaannya melakukan kristenisasi, terselubung. Bagi-bagi Indomie, datang ke tempat bencana. Ya, makanya sensitif sekali isu ini sehingga banyak terjadi penutupan tempat ibadah di beberapa tempat, saudara. Kalau daerah Jabodetabek terakhir di Cinere itu tempat saya beribadah dulu, ditutup. Baru mau dibuka udah ditutup. Nah, artinya gini. Pada akhirnya orang akan melihat kita dan mungkin menolak kita. Tapi saya mau katakan, saudara, dengan motivasi yang tulus dan murni, kita akan mampu melakukan hal-hal yang pada akhirnya penerimaannya itu tinggi. Karena apa? Karena waktu kita bergerak ke arah sana, orang melihat bahwa fokus kehidupan kita bukan diri kita sendiri. Amin. Dan saya percaya kita tidak akan pernah ada di tempat yang sama. Betul, terkadang kita perlu berhenti untuk memastikan arah hidup kita ke arah yang mana. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tidak mungkin bisa kalau bukan Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Malam ini tuntun kami sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pakai setiap kami menjadi alat-Mu yang luar biasa dan tolong kami agar perjalanan iman kami tidak gunakan hanya untuk diri kami sendiri. Sore ini pakai segenap hidup kami Tuhan. Menjadi mujizat untuk banyak orang. Menjadi pertolongan untuk banyak orang. Menjadi hal besar untuk orang lain. Sampai kami tutup mata, biarlah Kau mendapati kami tetap setia selama-lamanya.
Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Thank you semua Tuhan berkati. Pastinya teman-teman semua diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan dari Pastor Yeri Patinasarani mengingatkan kita bahwa dalam segala sesuatunya berhenti untuk cepat sampai. Bukan berhenti tidak mengerjakan apa-apa, tapi berhenti untuk diri sendiri, tapi mengerjakan dari hati, memberi, dan Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Terus saksikan bersama-sama Impact Youth secara online yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan juga teman-teman yang di Jakarta, khususnya Kelapa Gading sekitarnya, ayo bersama-sama dengan kami di ibadah Impact Youth Onsite. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bertumbuh bersama. Dan kami harapkan teman-teman bisa hadir bergabung bersama dengan kami sama jamnya, jam 5 sore waktu Indonesia Barat, setiap hari Sabtu di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Kami mengundang teman-teman hadir bersama dengan kami. Dan untuk teman-teman semua yang belum punya tempat untuk beribadah setiap minggunya, hari Minggu yang ada, Gereja Impact Community Indonesia ada 5 kali ibadah, yaitu jam 8, 10, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Untuk teman-teman yang belum punya ibadah tetap, kami mengundang bisa bergabung bersama dengan kami setiap hari Minggunya di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Dan Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya gereja mingguan saja, tapi ada komsel yang diberi nama Impact Family, di mana teman-teman bisa bergabung, tinggal scan QR code yang ada, nanti akan diarahkan ke komsel yang ada via grup WhatsApp dulu. Nanti teman-teman bisa Zoom online bareng-bareng di sana. Untuk kalian yang gak suka online, pengennya ketemu tatap muka di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, teman-teman bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Ada komsel onsite yang ada. Khusus untuk Impact Youth ada setiap Kamis 2 minggu sekali jam 7 malam di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Teman-teman tinggal hubungi di sini nomor berikut sehingga teman-teman bisa ikut komsel komunitas sel Impact Family bersama dengan kami. Dan kami juga mengundang teman-teman semua bahwa Impact Youth ada komunitas-komunitasnya, ada komunitas sport yang ada, baik basket, futsal, dan teman-teman lain, ada dance. Untuk kalian yang mau bersama-sama bergabung juga tinggal hubungi nomor berikut sehingga kita bisa upgrade skill kita sambil berkomunitas, sambil berbagi kehidupan, dan nama Tuhan juga yang semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan juga teman-teman yang perlu untuk Impact Youth hadir di sana, tinggal hubungi juga nomor berikut admin yang ada sehingga kami siap melayani teman-teman semua di Impact Youth Goes to Campus maupun persekutuan doa. Teman-teman yang punya ada komunitas-komunitas yang ada yang mau dilayani, kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir, untuk teman-teman seperti yang kalian tahu, untuk kalian support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan jadi berkat dari apa yang kalian beli, tinggal pilih kaos-kaos keren ini, banyak banget warnanya, banyak banget model yang baru-baru. Kalian tinggal beli di sana dan jangan lupa bayar karena setiap pembelian kalian akan jadi berkat buat anak-anak pedalaman, makanan bergizi dan pendidikan gratis di setiap pedalaman yang ada yang dikerjakan di Yayasan Tangan Pengharapan, karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service
Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari. Bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, $3.300 all in, dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, glass boat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.